Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azahra, NPM 202122099. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai budaya dan sejarah perkembangan Islam. Materi pertama yaitu mengenai makna budaya akan disampaikan oleh Haifa. Yang kedua, mengenai pandangan Islam terhadap kebudayaan akan disampaikan oleh Raihan. Yang ketiga, keadaan Mekah sebelum dan setelah Nabi Muhammad SAW lahir akan disampaikan oleh Rivaldi. Yang keempat, periode Mekah hingga periode Madinah akan disampaikan oleh Rais. Yang kelima, masa pemerintahan Abu Bakar akan disampaikan oleh Widya. Yang keenam, masa pemerintahan Umar bin Khattab hingga masa pemerintahan Utsman bin Affan akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketujuh, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib akan disampaikan oleh Reza. Yang kedelapan, masa Bani Umayyah akan disampaikan oleh Ipani. Yang kesembilan, masa Bani Abbasiyah hingga pembahasan mengenai bidang agama akan disampaikan oleh Novi. Yang kesepuluh, bidang umum akan disampaikan oleh Fitri. Yang kesebelas, tentang setelah kehancuran dinasti Abbasiyah dari dinasti Umayyah hingga dinasti Fatimiyah akan disampaikan oleh Dimas. Yang ke-12, dinasti Turki Utsmani hingga dinasti Moghul akan disampaikan oleh Nadia. Yang ke-13, tentang Islam di Indonesia atau sejarah awal masuknya Islam ke Nusantara akan disampaikan oleh Andika. Dan yang ke-14, metode penyebaran Islam tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia akan disampaikan oleh Putri Hanindiatama. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Haifa Nurlistianingsi dengan NPM 202122023. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna budaya. Secara bahasa, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya. Kata budaya itu sendiri merupakan bentuk jamak dari budhi, budi atau akal, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, berasal dari kata Latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya menurut istilah para pakar memberikan definisi yang beragam. Di antaranya menurut Kuncharaningrat mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut E.B. Taylor, bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Dari definisi di atas memberikan penegasan beberapa hal pokok mengenai budaya. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks. Hal itu berarti bahwa kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan merupakan prestasi kreasi manusia yang material dan imaterial. Material meliputi suatu benda dalam bentuk karya arsitek bangunan, misalnya seperti masjid, bangunan istana kerajaan, alat-alat perkakas, dan lain-lain. Sedangkan imaterial berupa sistem keyakinan, aturan hukum, dan lain-lain. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan manusia yang terjadi interaksi antara sesama manusia dan alam sekitar. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebudayaan, di mana kita sebut sebagai kultural universal yang meliputi 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, 3. Sistem kemasyarakatan, 4. Bahasa, lisan dan tulisan, 5. Kesenian, 6. Sistem pengetahuan, 7. Religi, sistem kepercayaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas secara singkat dan sederhana dapat dipahami bahwa budaya atau kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang melekat dan hidup di masyarakat sebagai sebuah sistem yang dinamis dan berkaitan dengan masalah agama, politik,
adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni, dan hal lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Bizaki, NPM 2021 22040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kebudayaan. Islam merupakan sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan sumber hukumnya kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Islam merupakan agama yang berkomprehensif dan integratif karena di dalam ajarannya membicarakan sebagai aspek kehidupan di dunia ini yang baik itu mengenai tata cara bermasyarakatan dan berkeluarga, berorganisasi, berpolitik, dan berbudaya. Selain itu, Islam juga membicarakan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Mekanisme berlakunya dalam Islam: A. Kebudayaan yang tidak bertentang dengan ajaran Islam. B. Akulturasi kebudayaan. Dan C. Kebudayaan yang bertentang dengan syariat Islam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rivaldi, NPM 2021222041. Materi berikutnya yaitu sejarah dan kebudayaan Islam pada masa Nabi. Yang pertama, keadaan Mekah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kota Mekah merupakan kota kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berada di daerah Jazirah Arab. Daerah ini terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, dan dataran yang sangat gersang, sehingga tidak banyak orang yang mampu bertahan hidup di sini. Kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di kota Mekah, masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, yang dikenal dengan istilah paganisme. Selain menyembah berhala, di kalangan bangsa Arab juga ada yang menyembah agama Masehi atau Nasrani, yaitu agama yang dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga ada agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan Madinah. Serta ada agama Majusi, yaitu agama orang-orang Persia. Mereka dikenal dengan perilaku yang buruk, seperti sering berjudi, mabuk-mabukan, dan berzina. Perempuan di sana tidak ada harganya, hanya digunakan untuk pelampiasan nafsu mereka. Kemudian yang kedua, keadaan Mekah setelah Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal atau tepatnya pada 20 April 571 Masehi. Tahun kelahirannya dikenal dengan tahun gajah, karena pada saat itu Abraha dan tentaranya sedang menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Sebagaimana diceritakan, Nabi Muhammad dilahirkan dengan keadaan yatim, karena saat beliau di kandungan 3 bulan, ayahnya meninggal dunia. Kemudian beliau dititipkan kepada paman dan kakeknya, yaitu Abu Thalib dan Abu Muthalib. Awal kenabiannya dimulai ketika beliau bertahanus atau menyepi di Gua Hiro. Kemudian mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dengan wahyu pertama ini, beliau diangkat menjadi utusan Allah atau Nabi Allah. Namun belum diperintahkan untuk menyeru kepada kaumnya. Barulah kemudian Nabi Muhammad bertahanus untuk kedua kalinya di Gua Hiro. Kemudian beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Al-Mudatsir ayat 1-7. Baru Nabi Muhammad di situ diangkat menjadi Rasul dan disuruh menyeru kepada umatnya. Dalam hal ini, dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu periode Mekah.
Periode Mekah memiliki ciri pokok, yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid. Yang kedua adalah periode Madinah, memiliki ciri pokok yaitu pendidikan sosial dan politik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rais Naufal, NPM 083, akan mempresentasikan slide materi periode Mekah dan Madinah. Yang pertama adalah periode Mekah. Pada periode ini, Nabi Muhammad melakukan dakwah di Madinah selama 3 tahun lamanya secara sembunyi-sembunyi. Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu dari istri beliau yakni Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar sebagai sahabat beliau, lalu Zaid bekas budak beliau. Selain itu, banyak orang yang masuk Islam dengan perantaran oleh Abu Bakar. Ada 3 cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, yaitu secara rahasia. Pada tahap ini, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah kepada keluarga dan teman dekatnya saja. Cara kedua adalah secara semi rahasia. Pada tahap ini, Nabi menyampaikan wahyu Allah berupa agama Islam dalam ruang lingkup yang lebih luas, termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Yang ketiga, secara terang-terangan. Pada tahap ini, Nabi berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Periode Madinah, Rasulullah bersama sahabat sesudah ke Mekah melakukan hijrah ke Madinah disebabkan oleh yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya perbedaan iklim di antara kedua kota yang mempercepat dilakukannya hijrah. Yang kedua, karena pada umumnya para nabi tidak dihormati di negaranya sendiri. Itu pun termasuk kepada Nabi Muhammad yang diusir oleh kaum-kaumnya sendiri. Dan yang ketiga, karena tantangan yang dihadapi Madinah tidak sekeras yang ada di Mekah. Nah, setelah sampai ke Madinah, Nabi Muhammad pun mulai meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah. Antara lain, yang pertama mendirikan masjid, kedua mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara kaum muslimin. Keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Dan yang kelima, mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Sekian dari saya, Rais Naufal, yang sudah menyampaikan slide tentang materi periode Mekah dan Madinah. Dipersilahkan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Widiawati dengan NPM 202122039. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan sejarah perkembangan Islam pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah terjadi pada peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ini membuktikan bahwa Abu Bakar menjadi khalifah bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam. Dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka mulailah beliau menjalankan kekhalifahannya, baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Abu Bakar mengeluarkan kebijakan dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama dalam bidang politik. Adapun kebijakan dalam bidang politik yang dikeluarkan oleh Abu Bakar ialah yang pertama, pemerintahan berdasarkan musyawarah.
Apabila terjadi suatu perkara, Abu Bakar selalu mencari hukumnya dalam kitab Allah dan dalam hadis Rasul. Apabila tidak ditemukan, maka beliau bermusyawarah. Yang kedua, kekuasaan undang-undang. Artinya, di mata undang-undang, semuanya sama, baik itu penjabat, rakyat, muslim, dan non-muslim. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Abu Bakar selama masa pemerintahannya menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang ekonomi. Di antaranya, yang pertama, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, tidak menjadikan ahli badar atau orang-orang yang berjihad pada perang badar sebagai pejabat negara. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Dan yang keempat, mengelola barang-barang yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Dan yang terakhir, tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masa jizyah atau pajak perseorangan yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim. Yang ketiga yaitu dalam bidang keagamaan. Selain dalam bidang ekonomi, Abu Bakar juga mengeluarkan kebijakan dalam bidang keagamaan. Di antara kebijakan itu ialah yang pertama, memerangi kaum riddat atau murtad. Kekhalifahan Abu Bakar yang begitu singkat sangat disibukkan dengan peperangan. Dalam pertempuran itu tidak hanya melawan musuh-musuh Islam dari luar, tetapi juga dari dalam setelah Rasulullah wafat. Yang kedua, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan Abu Bakar karena ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama, para penghafal wahyu banyak yang gugur syahid di medan pertempuran. Dan yang kedua, sarana penulisan wahyu berupa daun-daun, kayu-kayu, dan tulang-tulang adalah benda-benda yang mudah rusak. Jika kedua hal tersebut habis dan lenyap, akan membahayakan kemurnian wahyu. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar hanya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Masa tersebut merupakan waktu yang paling singkat bila dibandingkan dengan kepemimpinan khalifah-khalifah penerusnya. Meski demikian, beliau dapat disebut sebagai penyelamat dan penegak agama Allah di muka bumi. Dengan sikap kebijaksanaannya sebagai kepala negara dan ketawaduannya kepada Allah serta agamanya, beliau dapat menghancurkan musuh-musuh yang merongrong agama Islam, bahkan dapat memperluas wilayah Islam keluar Arabia. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra, NPM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Untuk masa pemerintahan Umar bin Khattab itu berlangsung sekitar 10 tahun 6 bulan dari 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Berbeda dengan Abu Bakar yang dipilih secara demokratis, mungkin di atas musyawarah dari mayoritas umat. Untuk Umar bin Khattab itu dipilih atau ditunjuk oleh Abu Bakar sendiri. Menjelang wafatnya Abu Bakar menunjuk Umar untuk menggantikan beliau sebagai khalifah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab sendiri dinilai yang merupakan masa pemerintahan yang paling gemilang di antara khalifah-khalifah lainnya yang meliputi Khalifah Khulafaur Rasyidin, karena ada beberapa hal yang terrealisasikan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Di antaranya di bidang politik, Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut sebagai Ahlul Hal wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga-lembaga penasihat, sedangkan secara terminologi, Ahlul Hal wal Aqdi ialah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Majelis Syuro, yang terdiri dari para alim ulama, kaum cendekiawan, yang nantinya menjadi pemimpin-pemimpin rakyat. Adapun Ahlul Hal wal Aqdi ialah yang pertama Majelis Syuro atau Dewan Penasihat, di mana Dewan Penasihat sendiri itu terbagi menjadi 3 kedudukan. Yang pertama adalah Dewan Penasihat Tinggi, yang kedua Dewan Penasihat Umum, dan yang ketiga ialah Dewan antara Penasihat Tinggi dan Penasihat Umum. Kemudian ada Al-Khatib atau Sekretaris Negara, di antaranya adalah Abdullah bin Arqam. Kemudian nomor 3 ada Nizamul Mali atau Departemen Keuangan, tentunya mengatur masalah-masalah keuangan dengan pemasukan dari pajak bumi, ghanimah, jizyah, fa'i, dan lain-lain.
Kemudian ada juga Nizamul Idori atau Departemen Administrasi yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada Departemen Keamanan dan yang terakhir ada Departemen Pendidikan. Itu di bidang politik. Kemudian di bidang militer, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab itu lebih terfokuskan pada ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan Islam. Karena untuk masalah internalnya sendiri, seperti para pembangkang Islam itu sudah dikikis habis pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada masa pemerintahan Umar terfokuskan untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah, sehingga ada beberapa wilayah yang akhirnya ditaklukkan oleh Islam atau dikuasai oleh Islam. Yang pertama ada perluasan Islam ke Syria, kemudian ada jatuhnya kota Damaskus, yang ketiga jatuhnya kota Baitul Maqdis, yang keempat melanjutkan pengembangan Islam ke Persia atau yang kini lebih dikenal sebagai Iran. Kemudian melanjutkan pengembangan Islam ke Mesir. Selain dari bidang politik dan militer, ada juga di bidang ekonomi, yaitu kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di bidang ekonomi, diantaranya al-kharaj atau pajak tanah. Kaum muslimin diberikan hak menguasai tanah dan juga segala sesuatu yang didapat dengan berperang. Namun berkaitan dengan hal ini digunakan atau diberlakukan juga al-kharaj atau pajak tersebut. Kemudian ghanimah, yaitu semua harta rampasan perang yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Kemudian ada pemerataan zakat dan ada juga lembaga perpajakan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab itu berlangsung sekitar 10 tahun 6 bulan, dihitung dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Beliau wafat pada usia 64 tahun dan selama masa pemerintahan beliau memanfaatkan hal tersebut untuk memperluas ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam, dan memperluas wilayah atau kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Beliau meninggal pada tahun 644 Masehi, ditikam oleh Fairuz atau Abu Lukluk, budak dari Mughirah bin Abu Sufyan dari Perang Nahrawain yang sebelumnya merupakan bangsawan Persia. Itulah masa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian untuk masa pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung sekitar 12 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan itu terjadi setelah masa pemerintahan Umar bin Khattab, di mana setelah Umar bin Khattab wafat, suara mayoritas menghendaki dan mendukung Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah yang selanjutnya, meneruskan Umar bin Khattab. Namun, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, banyak terjadi huru-hara, konflik, fitnah, dan lain sebagainya karena masyarakat menilai bahwa Utsman bin Affan kini sudah terlalu lanjut usia untuk menjadi seorang khalifah, di mana sifat-sifat beliau itu sudah kurang tegas, kemudian terlalu lemah lembut, sehingga di hadapan kerabat-kerabatnya Utsman bin Affan cenderung seolah-olah sebagai boneka bagi mereka, sehingga harta kekayaan negara dibagi-bagikan oleh kerabatnya tanpa terkontrol oleh beliau, oleh Utsman bin Affan. Namun di balik itu semua, di balik huru-hara dan konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak juga catatan-catatan yang termasuk prestasi di masa pemerintahan Utsman bin Affan tersebut. Yang pertama ada pembangunan bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Kemudian ada juga pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan masjid, dan memperluas dan merenovasi Masjid Nabi di Madinah. Kemudian ada juga penulisan Al-Quran. Itulah beberapa catatan atau prestasi yang terjadi di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Namun tidak lama kemudian Utsman meninggal dunia karena dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa kepada beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Saya Resa Maya Anggiasopa dengan NPM 2021222019. Saya akan menyampaikan materi mengenai masa Khulafaur Rasyidin pada masa Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib ini terjadi pada 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi atau 4 tahun 9 bulan. Setelah Utsman bin Affan meninggal, maka kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia menjabat sebagai khalifah selama 6 tahun dan kekhalifahannya selalu ditandai dengan keadaan yang tidak stabil. Konflik, huru-hara, dan pemberontakan sering bermunculan.
Nah, hal ini diakibatkan karena ada sebagian kecil yang tidak menyukai Ali, yaitu keluarga Umayyah. Mereka menentang Ali karena mereka khawatir kekayaan dan kesenangan mereka akan hilang lenyap karena keadilan yang akan dijalankan oleh Ali. Nah, setelah Ali dibayar menjadi khalifah, ia mengeluarkan dua kebijakan politik, yaitu yang pertama, memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. Yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada keluarga-keluarganya dan kaum kerabatnya. Di antara peristiwa pemberontakan yang terbesar yang terjadi pada masa Ali, yang pertama adalah Perang Jamal yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, Jubair, dan Abdullah bin Jubair, tetapi kemenangan ada pada Ali. Yang kedua, Perang Siffin, yaitu perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yang diakhiri dengan peristiwa tahkim atau perundingan. Peristiwa ini menyebabkan terpecah belahnya umat Islam pada 3 kelompok, yakni yang pertama Syiah, Khawarij, dan Sunni atau Ahl Sunnah wal Jamaah. Nah, akibatnya Ali dan sekelompoknya jadi lemah dan akhirnya pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh kelompok Khawarij. Selanjutnya, jabatan khalifah dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan. Akan tetapi karena lemah, dia hanya mencoba selama 6 bulan. Dan kekuatan selanjutnya diserahkan kepada Muawiyah melalui perjanjian. Nah, akan tetapi perjanjian itu dilanggar oleh Muawiyah sehingga ditentang oleh Utsman bin Abi Thalib, yang akhirnya terjadi perang antara kedua di Karbala dan kemenangan berada di pihak Muawiyah. Nah, walaupun pada masa pemerintahan Ali keadaannya tidak stabil dan tidak begitu lama, akan tetapi ada beberapa prestasi yang diraih pada masa khalifah. Di antaranya yang pertama memajukan dalam bidang ilmu bahasa, yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga mengganti pejabat yang kurang konsisten, dan yang terakhir bidang pembangunan, khususnya pembangunan kota Kupah. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ipani Indriani, nomor NPM saya 202122082. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang masa pada dinasti Bani Umayyah. Sejarah mencatat bahwa kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan juga tipu daya. Tidak melalui pemilihan secara demokrasi, yaitu memilih dengan suara terbanyak. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah berkuasa pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Khalifah dinasti Umayyah di Suriah berjumlah 14 orang yang berasal dari 2 keluarga, 3 orang dari keluarga Harb dan 11 orang dari keluarga Abi al-As. Ia berhasil menciptakan ketentraman di dalam negeri dan juga kemakmuran, serta mampu memperluas wilayah Islam bahkan sampai Afrika Utara, Khurasan, dan juga Bukhara. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Al-Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Al-Malik. Kekhalifahan Bani Umayyah banyak diisi dengan program-program besar, mendasar, strategis, dan juga banyak melahirkan golongan serta aliran ajaran dalam Islam. Pada masa Umayyah juga banyak sekali perkembangan yang sangat pesat, di antaranya dalam ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban. Di antara program-program tersebut ialah melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam yang menjangkau ke wilayah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan juga Kigris di Asia Tengah. Selain perluasan wilayah, Khalifah Umayyah juga memberikan dorongan dan juga perhatian yang kuat terhadap pendidikan. Bentuk perhatian dan dorongan tersebut diwujudkan melalui pemberian sarana dan prasarana. Hal ini diwujudkan agar para ilmuwan, para seniman, dan juga para ulama mampu mengembangkan ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Pada waktu itu, terdapat salah satu kota kecil, yaitu kota Marbat, yang dijadikan sebagai pusat
ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berada di daerah Damaskus. Dan disinilah berkumpul para pujangga, filsuf, ulama, serta para cendekiawan, sehingga kota ini diberi gelar Ukaznya Islam. Budaya intelektual pada masa dinasti Umayyah menghasilkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang pada saat itu sedang berkembang, di antaranya pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu geografi dan sejarah, penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab, percetakan uang logam, sastra, seni, yang diantaranya seni rupa, seni musik, seni kerajinan, dan seni lukis. Dinasti Umayyah setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz berangsur-angsur melemah. Khalifah yang sesudahnya banyak sekali dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang menyebabkan melemahnya dinasti Umayyah, serta dinasti tersebut akhirnya hancur. Yang akhirnya dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Febrianti, NPM 202122121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti ini terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah dengan dasar pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Abbas al-Saffah yang didukung oleh Panglima Abu Muslim al-Hurasni serta berbagai kelompok pemberontak seperti kaum Syiah dan sebagainya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam 524 tahun dengan dipimpin oleh lebih dari 37 khalifah. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh bahkan mencapai kejayaannya dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode awal lebih menekankan pembinaan dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, serta menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Mu'min. Pada masa berkembangnya ilmu pengetahuan agama. Kemajuan ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan di masa dinasti Abbasiyah ditentukan oleh dua hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah gerakan penerjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama yang terjadi pada Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rashid dengan buku yang diterjemahkan dalam bidang astronomi dan mantik. Sedangkan fase kedua pada masa Al-Mu'min hingga tahun 300 Hijriah, buku yang diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan. Kemajuan yang berhasil dicapai pada dinasti Abbasiyah ada dalam bidang agama, yaitu adanya ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, dan bahasa. Bahasa diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu syaraf, ilmu bayan, ilmu ba'di, dan ilmu arud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kemajuan yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah di bidang umum. Yang pertama pada bidang filsafat. Dari tahun 809 Masehi sampai 1198 Masehi, terdapat beberapa tokoh besar para filsuf Islam pada masa itu. Yang pertama, Abu Ishaq al-Kindi. Beliau menghasilkan karya lebih dari 231 judul. Yang kedua, Abu Nasr al-Farabi. Karyanya lebih dari 12 buku, dijuluki Al-Mu'allimud Tsani, The Second Teacher.
Guru kedua sedang guru pertama pada bidang filsafat adalah Aristoteles. Yang ketiga Ibnu Sina, terkenal dengan Avicenna, menghidupkan kembali filsafat Yunani aliran Aristoteles dan Plato. Yang keempat Ibnu Tufail, penulis buku novel filsafat Haibiyakzan. Yang kelima Al-Ghazali, dijuluki Hujatul Islam. Karyanya antara lain Maqasid Al-Falsafiyah, Tahayud Al-Falsafiyah, dan Ihya Ulumuddin. Yang keenam Ibnu Rushd, dikenal dengan Averroes, seorang filsuf, dokter, dan ulama. Karyanya antara lain Mubadi Al-Falsafiyah. Yang kedua, ilmu kedokteran. Dalam ahli bidang kedokteran pada masa itu, tokoh yang pertama yaitu Ibnu Sina. Karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi al-Tibb, seorang teori dan praktik ilmu kedokteran serta membahas pengaruh obat-obatan. Tokoh kedua Abu Bakar Ar-Razi atau Razi, dikenal sebagai Galian Arab. Tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Penulis buku mengenai kedokteran anak. Yang ketiga, bidang matematika. Ahli matematika pada masa itu yang terkenal adalah Al-Khwarizmi, Abu Al-Wafa Muhammad bin Ismail. Keempat, farmasi. Ahli di bidang farmasi pada masa dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Bayyutor. Karyanya yang terkenal adalah Al-Mughni, berisi tentang obat-obatan. Kelima, ilmu astronomi. Ahli astronomi Islam adalah Abu Mansur Al-Falaki. Karyanya yang terkenal adalah Isbat al-Ulum dan Hayat al-Falak dan Jabir al-Batani. Al-Batani adalah pencipta teropong bintang pertama. Karyanya yang terkenal adalah kitab Ma'rifat Madhil Buruj Baina Arba'i al-Falak. Yang kelima, ilmu astronomi. Ahli astronomi Islam adalah Abu Mansur Al-Falaki. Karyanya yang terkenal adalah Isbat al-Ulum dan Hayat al-Falak. Tokoh yang kedua adalah Jabir al-Batani. Al-Batani adalah pencipta teropong bintang pertama. Karyanya yang terkenal adalah kitab Ma'rifat Mahil Buruj Baina Arba'i al-Falak. Yang keenam, geografi. Tokoh ahli geografi yang terkenal adalah Abul Hasan al-Mas'udi, seorang penjelajah yang mengadakan perjalanan sampai Persia, India, Sri Lanka, Cina, dan penulis buku Muruj al-Zahab wa Ma'adin al-Zawahir. Tokoh kedua Ibnu Hurdazobah, berasal dari Persia yang dianggap sebagai ahli geografi Islam tertua. Di antara karyanya adalah Masalik wa al-Mamalik, tentang data-data penting mengenai sistem pemerintahan dan peraturan keuangan. Yang ketujuh, sastra. Tokoh yang ahli di bidang sastra yang pertama Abu Nuwas, salah seorang penyair terkenal dengan karya cerita humornya. Yang kedua, Al-Nasyasi, penulis buku Alfu Lailah wa Lailah. The Arabian Night adalah buku cerita sastra 1001 malam yang sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa di dunia. Berikut adalah 7 kemajuan di bidang umum yang berhasil dicapai pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, akhir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah ialah ketika Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah seorang saudara Kubilai Khan yang berkuasa di Cina hingga ke Asia Tenggara, dan saudara Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dibumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir dengan keluarganya, Al-Mu'tasim Billah, dibunuh. Buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah dibakar dan dibuang di sungai Tigris, sehingga berubahlah warna air sungai tersebut yang jernih bersih menjadi hitam kelam karena lunturan tinta yang ada pada buku-buku itu. Dengan demikian, lenyaplah dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam percaturan kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subarakah, NPM 2021222103. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai masa setelah kehancuran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran dan menyebabkan beberapa provinsinya mulai melepaskan diri dari dinasti tersebut.
dan melahirkan dinasti-dinasti baru yang diantaranya yaitu yang pertama dinasti Umayyah di Andalusia. Islam pernah mengalami kejayaan di Eropa sekitar abad ke-7 sampai 14 Masehi. Daerah kekuasaannya terbentang dari timur ke Parsi, kemudian ke barat, termasuk semenanjung Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan negara Spanyol. Setelah kekhalifahan Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah, kekhalifahan tersebut tidak sepenuhnya hancur. 5 tahun kemudian, Abdurrahman I atau yang bergelar Ad-Dakhil berhasil mendirikan kekhalifahan Umayyah baru yang terletak di daratan Eropa, tepatnya di Andalusia. Kekhalifahan Umayyah baru ini telah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim yang terkemuka. Bukti kebesaran Islam di Eropa masih dapat kita saksikan hingga saat ini melalui peninggalan sejarah yang diantaranya yaitu yang pertama Masjid Cordoba. Masjid Cordoba dibangun oleh Khalifah Muslim Abdurrahman I dan sekarang telah beralih fungsi menjadi sebuah katedral. Kemudian yang kedua yaitu Alhambra. Alhambra dibangun oleh Muhammad Al-Ahmar pada abad ke-12. Kemudian yang ketiga yaitu Menara Geralda atau Seville. Menara untuk adzan setinggi 97 meter ini merupakan peninggalan dari kerajaan Al-Mohad sekitar abad ke-12. Kemudian untuk dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah terdiri pada sekitar tahun 910 Masehi dan berakhir sekitar tahun 1171 Masehi. Berawal dari gerakan keagamaan yang berada di daerah Afrika Utara, kemudian berpindah ke daerah Mesir. Daulah Fatimiyah ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri dari Nabi SAW sekaligus istri dari Ali bin Abi Thalib. Daulah Fatimiyah mengalami era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'bud Daud yang bergelar Al-Mu'izz. Indikatornya yaitu dengan banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Pada era ini juga berkembang pesat berbagai jenis perusahaan dan juga kerajinan. Kesuksesan lainnya juga nampak dari segi keilmuan, terbukti dengan didirikannya Darul Al-Hikmah dan juga perguruan Al-Azhar yang mengajarkan ilmu kedokteran, tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian kehancuran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh ketidakefektifan roda pemerintahan. Roda pemerintahan banyak didominasi oleh al-wazir atau menteri, sedangkan khalifah-khalifah hanya dijadikan sebagai boneka dan hidup di istana yang megah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang dinasti Turki Utsmani di Turki dan dinasti Moghul di India. Dinasti Turki Utsmani di Turki setelah terjadinya penyerangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menyebabkan kehancuran dunia Islam. Namun, kehancuran itu tidak serta-merta di seluruh dunia Islam. Ada beberapa pilar yang masih tersisa yang melanjutkan dunia Islam, di antaranya kekhalifahan Turki Utsmani di Turki, kekhalifahan Mughal di India, dan kekhalifahan Safawi di Persia. Akan tetapi, di antara kekhalifahan itu, yang paling pertama, paling besar, dan paling lama adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Secara formal, Utsmani memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya menjadi suatu kesultanan pada tahun 1299 Masehi. Sepanjang sejarah Turki Utsmani ini telah terjadi 37 kali pergantian kekuasaan. Para sultan tersebut diangkat berdasarkan keturunan seperti halnya khalifah sebelumnya.
Masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung sangat lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai 1924 Masehi. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Di antara kemajuannya yaitu yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Pertama, perluasan wilayah kekuasaan atau ekspansi. Kedua, sistem pemerintah merubah kepemimpinan dari sistem monarki menjadi sistem konstitusional. Yang kedua, bidang kemiliteran. Salah satunya mengembangkan teknologi kemiliteran dengan menciptakan jenis meriam yang dapat menembakkan peluru seberat 300 kg pada kejauhan 1 mil. Dan yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Sejak dikuasainya Laut Hitam sebagai jalur perdagangan laut yang strategis sebagai negara agraris yang subur dengan hasil pertaniannya, maka mereka menjual dari hasil pertanian itu melalui Laut Hitam. Dan yang kedua yaitu dinasti Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu hampir sama dengan berdirinya Kerajaan Utsmani. Nama Safawiyah berasal dari nama sendirinya, Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan, nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering bentrok dengan Turki Utsmani. Berbeda dari dua kerajaan besar lainnya yaitu Utsmani dan Mughal. Kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Ada beberapa kemajuan yang dicapai oleh kekhalifahan Safawi terutama pada Syah Abbas. Di antaranya, yang pertama dalam bidang politik. Dalam hal ini, langkah pertama yang diambil oleh Syah Abbas adalah membangun angkatan senjata kuat dan besar bagi kerajaan Safawi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pada masa Abbas, kerajaan Safawi dapat menjalin hubungan perdagangan dengan Rusia di sekitar Laut Kaspia. Yang ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa kerajaan Safawi di Persia, filsafat dan ilmu pengetahuan bangkit di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia. Yang keempat, kemajuan dalam bidang pembangunan fisik dan seni. Pembangunan fisik yang terkenal pada saat itu ialah pembangunan kota Isfahan. Sedangkan di bidang seni, kemajuan yang dicapainya adalah di bidang arsitektur pada bangunan masjid yang indah di Isfahan yang dibangun pada masa Abbas. Dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di dunia dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Dinasti ini didirikan oleh Zaharuddin Babur yang merupakan keturunan Timur Leng, penguasa Islam asal Mongol. Kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Ada beberapa kemajuan yang diraih oleh dinasti Mughal, di antaranya A. Politik dan pemerintahan. Yang pertama, Akbar membentuk sistem pemerintahan militeristik. Yang kedua, Akbar juga menerapkan politik sulukul atau toleransi universal. Politik ini mengandung ajaran bahwa semua rakyat India sama kedudukannya. Yang ketiga, undang-undang kerajaan. Sultan Akbar membuat din ilahi, yaitu suatu pandangan dan sikap keagamaan resmi kerajaan, yaitu unsur-unsur agama Islam, Hindu, Persia, Kristen, dan sebagainya yang harus dianut oleh setiap orang. B. Bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk mengelola ekonomi pertanian, pemerintah mengatur tentang organisasi pertanian. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukadam. C. Bidang pendidikan dan iptek. Dalam bidang pendidikan, Akbar membangun bangunan khusus untuk tempat pengajian ilmu. Dia juga berusaha menarik simpati para ulama dengan menghibahkan sejumlah madrasah dan perpustakaan. D. Bidang seni dan budaya. Seni budaya dan arsitektur puncaknya terjadi pada masa Sultan Shah Jahan yang ditandai dengan berbagai karya budaya fisik, seperti karya arsitektur monumental Taj Mahal. Ini juga merupakan salah satu keajaiban dunia dan merupakan lambang peradaban dan kebudayaan Islam masa lampau di India. Setelah 1,5 abad, dinasti Mughal berada dalam kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dicapai pendahulu-pendahulunya. Kejayaan Mughal hilang dengan kematian Aurangzeb. Satu persatu, penguasa daerah melepaskan diri dari pemerintahan pusat di Delhi. Ya baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Andika Fasya Saifullah dengan NPM 2021222018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islam di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai penghasil rempah-rempah tersekat jauh antar pulau dengan Timur Tengah, India, dan Cina oleh lautan dan samudra yang sangat luas. Segenap kemajuan agama yang terjadi di luar akan masuk dan mengubah kehidupan di Indonesia. Sebagai contoh, agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India masuk ke Nusantara dan melahirkan perubahan tatanan budaya dan kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha. Misalnya, kerajaan Hindu Pajajaran, Singasari, Kediri, dan Majapahit. Sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Terdapat beberapa teori yang diungkapkan para ahli mengenai kapan masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Cina, dan India, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah, ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Lalu yang kedua, ada masuknya Islam sejak abad ke-13 Masehi. Di samping pendapat tentang masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi, beberapa ahli lain justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia baru dimulai pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada penemuan-penemuan sebagai bukti yang kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita dari Marco Polo, penemuan batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, juga berita datang dari Ibnu Battuta. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Menurut Ahmad Mansur Surya, negara mengikhtisarkannya menjadi 4 teori besar, yaitu yang pertama teori Gujarat dari Profesor Dr. Snouk Horgrondje. Hanya akibat sistem penulisan, sejarah Islam Indonesia mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikuti teori Profesor Dr. Snouk Horgrondje. Maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Lalu ada teori yang kedua, teori Mekkah dari Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963 lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang. Adapun waktu agama Islam ke Nusantara Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dalam berita Cina dinasti Tang tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera, maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya yaitu Arab. Untuk teori selanjutnya yaitu teori Persia dari Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh mengikuti pandangan Jayadiningrat. Islam masuk dari Persia dan
bermazhab Syiah, pendapatnya didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja membaca huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat. Lalu teori yang terakhir yaitu teori Cina dari Profesor Dr. Slamet Muljana. Profesor Dr. Slamet Muljana pada tahun 1968 mengemukakan bahwa Islamisasi Cina di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa unsur kebudayaan di Indonesia perlu mempertimbangkan peran orang-orang Cina dalam Islamisasi di Nusantara. Misalnya, dalam tulisan-tulisan literatur Jawa klasik yang menyebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan Ampel atau Raden Ahmad atau Bong Suiho dan Raja Demak atau Raden Fatah atau disebut juga Jin Bun merupakan orang-orang keturunan Cina. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putra Nindya Musti Fajriati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penyebaran Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di Indonesia, proses persebaran Islam di kalangan penduduk pribumi bukan hanya melalui satu cara saja, melainkan terlihat adanya multi cara, berbagai saluran yang digunakan. Masing-masing adalah sebagai berikut. Saluran perdagangan. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Yang kedua yaitu saluran perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk pribumi, sehingga para penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Yang keempat yaitu saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang yang dipakai oleh Sunan Kalijaga yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia juga tidak pernah meminta upah di setiap pertunjukannya, namun ia hanya meminta para penonton-penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Yang keenam yaitu saluran politik. Tidak sedikit yang masuk Islam diakibatkan oleh rajanya. Artinya, rakyat masuk Islam karena rajanya juga memeluk Islam terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia yang saat itu terkenal dengan nama Nusantara. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 1514 Masehi. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi di Kota Gede bagian tenggara dari Yogyakarta. Yang kelima adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1522 Masehi yang didirikan oleh Raden Fatahillah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Yang keenam adalah Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh adalah Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1520 Masehi, terletak di Kalimantan Selatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan dan memaparkan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.